Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita belajar bareng, yakni belajar ilmu mantik. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat mengenal Islam, sebagaimana beliau juga tauladan, maka patut kita meneladaninya. Lebih-lebih sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal itu identik biasanya dengan acara atau dikriyatu di Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut kita review dulu pelajaran-pelajaran kemarin. Karena kalau seandainya kita nggak mereview, takutnya ada beberapa dari teman kita, atau mungkin saya ini sangkaan saya, kebanyakan dari teman kita itu nggak memurojaahnya. Jadi kita murojaah sekarang. Gitu. Sebagian atau kebanyakan. Kebanyakan ya. Sebagian besar. Oke, sebagian tapi sebagian besar, bukan sebagian kecil. Gitu. Oke, kita review sedikit. Dari bab apa? Bab awal sampai kemarin atau kemarin aja? Kemarin. Oke. Apa yang disebut dengan ya, dengan kuliah? Al hukmu alal jami. Sedangkan itu, apa perbedaan antara jami dengan majmu? Kalau jami itu ma'al istiqlal. Nah, itu kata kuncinya di sana, ma'al istiqlal. Istiqlal itu apa? Ketika kita menghukumi itu melihat satuan-satuan individu yang tercakup pada maudhu'nya. Itu namanya istiqlal. Sedangkan majmu dia itu al hukmu ma'adamil istiqlal. Kebalikannya. Contoh dari kemarin. Contoh daripada kuliah apa? Apa? Contoh dari kuliah. Apa? Kullu tullab Muhammadiyah najihun. Kemarin. Sehingga itu kita masing-masing daripada individu yang dalam maf'atulab al-Muhammadiyah kita hukumi dan kita pada mereka atau masing-masing individu itu atribut najih. Sebenarnya kita ingin mengatakan seperti itu. Itu kalau secara tafsilnya. Sehingga ketika kita mengatakan misal siapa? Faiz. Misal, saya mengatakan Faiz itu rajin. Sebenarnya kita ingin mengatakan kita memberlakukan mafhum rajin itu kepada individu yang namanya Faiz. Sebenarnya kayak gitu. Ketika kita ingin istilahnya mentahlil atau menganalisis dari suatu proposisi tadi. Sama dengan tadi kuliah itu. Contohnya apa? Kullu tullab al-Muhammadiyah najihun. Kalau contoh daripada kul apa kemarin?
kullu bani Tamim yahmiluna as-sohra al-adima. Atau contoh lain apa kemarin? Yauma idin sama samania. Apalagi contoh daripada itu? Daripada kul. Apa? Rumah kemarin. Rumah itu kul. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia itu memiliki bagian-bagian yang membentuk hakikat rumah itu. Apa bagian-bagian itu? Yang pertama atap, yang kedua adalah tembok, yang ketiga adalah lantai. Di mana masing-masing daripada atap, tembok, kemudian lantai, di mereka itu disebut dengan juz atau bagian. Jamak daripada juz apa? Ajza. Sehingga ketika kita kemarin sudah mengatakan saya kasih apa tanbih di akhir, kul itu atau istilah kul, kata kul itu memiliki itlaqot. Itlaqot itu bisa diberlakukan untuk tiga pemaknaan. Yang pertama maknanya apa? Al-kul al-majmu'i. Contohnya apa? Al-kul al-majmu'i. Tadi contohnya wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin sama nia. Kemudian yang kedua al-ba'du al-majmu'i. Contohnya apa al-ba'du al-majmu'i? Ahlul azhar ulama. Kemudian yang ketiga itu dia itu maknanya al-mahiyah al-murakkabah minal ajza. Contohnya apa? Al-bait tadi atau rumah tadi. Tahu ya? Sini ya. Kemudian juz'iyah. Juz'iyah apa kemarin? Apa? Maksud dengan juz'iyah. Iya, artinya sebagian juz'iyah, bukan sebagian. Yang lebih tepatnya juz'iyah itu sebagian karena juz'iyah itu yang dimaksud di sini adalah dia itu adalah suatu proposisi. Nah, sehingga kalau juz'iyah dikatakan juz'iyah berarti dia itu adalah suatu qadhiyah atau proposisi yang apa? Yang penghukumannya itu hanya mencakup sebagian afrod. Maka katakan al juz'iyah itu dia itu al hukmu ala ba'dil afrod. Contohnya apa kemarin? Apa contohnya? Ba'd najihun. Gitu. Bisa ya membedakan ya? Kalau kemarin dicontoh kata ini beliau mengatakan al kullu hukmuna alal majmu' kakullu dzaka laisa dawuku. Nah, kul itu dia itu hukum untuk apa? Untuk suatu perkumpulan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sabda Rasul. Sehingga beliau mengatakan kullu dzalika laisa dawuhu. Dia itu daripada hadis Rasulullah kemarin, cerita kemarin itu ada sahabat namanya Dzulyaden gitu kan. Nama asli dari Dzulyaden apa kemarin? Nama asli. Nah, Dzulyaden itu kan itu istilahnya apa? Lako. Iya. Apa? Iya, namanya Amr bin Khirban. Oke, kita lanjut sekarang. Bab Anwa'ul ilmi al-hadis selesai. Kemudian bahasan mengenai dilala wa aksamuha juga tuntas. Kemudian pembahasan mabaghisul alfat selesai juga. Kemudian kulliyatul khoms juga selesai. Kemudian kemarin kita membahas tentang nisbatul alfat lil ma'ani selesai juga. Kemudian perbedaan beberapa terminologi yaitu al-kul, al-kulliyah, juz sama juz'iyah. Itu juga selesai. Sekarang kita berada di puncak pembahasan at-tasawwur.
Karena kemarin kita mengetahui at-tasawwurat itu dia itu pembahasannya seputar sesuatu yang mufrad. Ya, sesuatu yang mufrad itu sesuatu yang tunggal. Tujuan daripada pembahasan tasawurat itu apa? Tujuannya itu adalah mendefinisikan sesuatu atau menyingkap hakikat sesuatu. Sedangkan ketika kita mau menyingkap hakikat sesuatu, kemudian kita mau mendefinisikannya, maka kita butuh perkara-perkara yang dijadikan sebagai landasan definisi. Apa perkara itu yang dijadikan landasan definisi atau yang disebut dengan al-mabadi atau dikatakan sebagai mabadi ut-tasawurat? Pembahasan apa kemarin? Al-kulliyat al-khoms. Nah, sekarang kita review dulu al-kulliyat al-khoms sebelum kita masuk di pembahasan al-qaul asy-syarih. Kenapa? Karena kalau kita nanti langsung membahas qaul syarih, tapi kita lupa pembahasan al-kulliyat al-khoms, nanti kita akan sulit menggambarkannya. Maka kita nanti akan sulit mendapat suatu pemahaman darinya. Kenapa? Karena memang itu adalah landasan utama yang kita jadikan tolak ukur dalam membangun suatu definisi. Kuliyatul khoms itu dia itu jamak dari apa? Al-kulliyat jamak dari kulli. Kulli itu apa? 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 Kata yang mencakup banyak afrod. Ya, bisa. Dengan diksi lain apa? Apa kemarin yang saya suruh nyatet, dia itu adalah kata itu enggak itu ketika kita mau apa-apa? Oke, ya, itu. Dev kuli itu dia itu adalah kata atau mafhum. Nah, ini yang diberlakukan yang mungkin bisa diberlakukan untuk banyak hal. Apa contoh daripada kuli? Apa sih untuk kuli sih? Jangan al-insan. Masa sebegitu banyak mafhum yang ada di dunia ini masa al-insan saja gitu? Aduh, jangan. Apa lagi? Apa? At-Thalib Al-Azhar. Kuli juga termasuk. At-Thalib itu kuli. Apalagi? Apa? Jangan hayalan. Kok masih sangat sulit sih teman-teman. Apa? Nah ini apa misal kita melihat apa AC. AC itu mafhum universal loh. Iya kan? AC. Apalagi? Masjid. Apalagi? Rumah. Apalagi? Kayu. Apalagi? Earphone. Oh banyak banget kan? Masa sebegitu banyaknya kemudian kita ketika disuruh memberikan contoh itu al-insan saja gitu. Gitu. Apa nggak bosen dengan al-insan gitu? Itu kan banyak banget itu kan. Singa, anjing, apalagi buaya gitu kan. Buaya darat ini kayak Aziz ini itu juga termasuk mafhum universal kan? Iya kan? Ketika saya mengatakan buaya darat, mafhum universal nggak? Mafhum universal. Dia bisa diberlakukan kepada Faiz, bisa juga diberlakukan kepada Aziz, bisa diberlakukan kepada Azam. Tuh, banyak banget kan? Itu namanya universal. Sangat banyak. Gitu. Paham ya? Nah, al-kullih itu dia itu ala hasabil istiqra para ulama mantik, ulama manatiko mereka menemukan lafat-lafat kuli itu jumlahnya 5. Apa saja lafat kuli yang jumlahnya 5? Yang pertama ada namanya al-jins. Yang kedua ada namanya an-nawu. Yang ketiga ada namanya
Fasal yang keempat namanya arot am, yang kelima namanya arot khos atau khoso. Jangan dilupakan, Bos. Iya kan? Ketika saya mengatakan al-kulli di mana dia itu makana dakhilan anil mahia, disebut dengan kulli apa? Dia itu adalah kulli yang masuk dalam cakupan esensi sesuatu atau masuk dalam esensi sesuatu atau hakikat sesuatu. Disebut dengan kulli apa? Nah, ini Azam ini masih ngelek. Apa? Disebut dengan kulli dati. Iya, itu disebut dengan kulli dati. Sedangkan ketika saya mengatakan maka khorijan anil mahya, dia itu yang keluar daripada esensi sesuatu disebut dengan al-kulli arodi. Apa saja yang masuk dalam cakupan kulli dati? Oke, yang masuk dalam cakupan kulli arodi, khoso sama arod. Nah, khoso sama arod am. Nah, nanti dari kelimah ini yang dipakai di bab at-tasawurat, apa maqasidut tasawurat, yakni bab at-ta'rifat, nanti cuma 4. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah jins, yang kedua adalah nau', yang ketiga adalah fasal, yang keempat adalah khoso. Sedangkan arot am nanti nggak masuk. Itu nggak dipakai. Kenapa? Karena arot am itu sesuatu yang dimana ketika kita memakainya maka tidak akan bisa memberikan faedah bagi seseorang yang mendefinisikan sesuatu hal karena dia itu sesuatu yang sifatnya umum. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi definisi, saya katakan di sini dari awal definisi itu punya 2 tujuan. Sampean catat. Definisi itu tujuannya itu 2. Yang pertama tujuan daripada definisi itu apa? Al-bayan. Yang kedua tujuan daripada definisi itu at-tamyiz. Yang pertama tujuan daripada pendefinisian itu al-bayan. Tujuan kita mendefinisikan sesuatu itu ingin menyingkap hakikat sesuatu itu. Sehingga fungsinya ketika menyingkap berarti di sana juga menjelaskan. Menjelaskan daripada hakikat sesuatu. Karena kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu kok enggak memiliki satu faedah ini, maka definisi itu dikatakan sebagai definisi yang cacat. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin mendatangkan suatu definisi, ya tujuan kita pasti ingin mengetahui sesuatu yang kita definisikan. Iya. Kita nggak mengetahui al-fa'il. Fa'il itu apa kita nggak mengetahui. Kita datangkan definisi daripada. Kemudian kita definisikan apa yang namanya hal itu. Sehingga kita tahu hakikat daripada hal itu. Kalau kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan maf'ul bih, kita juga datangkan. Datangkan apa? Datangkan definisi daripada maf'ul bih. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengetahui hakikat daripada maf'ul bih itu. Di samping itu, tujuan yang kedua daripada definisi itu adalah at-tamyiz. At-tamyiz itu apa? At-tamyiz itu membedakan. Membedakan apa maksudnya? Membedakan antara sesuatu yang kita definisikan dengan sesuatu yang di luar dari yang kita definisikan. Kita ingin mendefinisikan fa'il. Misal, al-fa'il di jurumiyah gimana? Katakan, al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu al-madkur qablahu fi'luhu wayan kosimu ila apa? Ila kismain apa? Do'ir sama mudmar. Oke, itu nanti di taksimnya. Nah, kita ambil di sini yang awal. Definisi. Ketika dikatakan al-fa'ilu huwa al-ismu. Oke, pertama didatangkan. Pertama kata isim. Berarti fa'il itu bukan huruf
juga bukan fiil. Tahu ya? Berarti di sana itu punya dua komponen. Apa komponennya? Dia itu menjelaskan hakikat daripada fa'il itu, juga kita juga membatasi. Apa membatasi apa? Membatasi apa yang kita definisikan itu, sehingga apa yang kita definisikan itu berbeda dengan sesuatu yang tidak kita definisikan. Kemudian pertanyaannya misal ketika saya mengatakan al-fa'ilu huwa al-ismu saja, lalu pertanyaannya, isim kan banyak Mas. Ada isim yang dibaca rofa, ada isim yang dibaca nasob, ada isim yang dibaca apa lagi? Khofat. Nggak ada ya isim dibaca majzum ya? Nggak ada ya? Kenapa? Karena majzum itu alamat daripada fi'il. Nah, tahu gitu. Ketika kita nggak mengatakan, kita hanya mengatakan al-fa'ilu huwa dia itu al-ismu saja, kita bingung. Lalu apa perbedaan antara fa'il ini dengan maf'ul bi? Maf'ul bi juga dia itu adalah isim. Kemudian apa perbedaan antara fa'il dengan naibul fa'il? Dia juga isim juga. Apa perbedaan antara fa'il dengan maf'ul li ajli? Di mana dia juga isim. Apa perbedaan antara fa'il dengan apa? Maf'ih. Dia juga isim juga. Apa perbedaan antara itu semua? Oh, dikasih koid. Dia itu al-ismu al-marfu. Oke, ditambahi koid marfu. Dia itu isim yang dibaca rofa. Ketika kita sudah tahu, oh iya, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Berarti apa? Isim-isim yang dia itu dibaca nasob, semuanya dia itu bukan fa'il. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mengatakan al-fa'ilu wa al-ismu al-marfu, lalu apa bedanya fa'il dengan mubtada? Mubtada juga isim kan? Dibaca rofa juga. Apa perbedaan antara itu? Makanya dikasih koid al-madkuru qabla fi'luhu. Oh dia itu ada gandengannya bersama fi'il. Iya. Sedangkan kalau mubtada dia nggak seperti itu kan? Iya. Itu namanya definisi. Sehingga kalau kita tatbik sedikit tentang definisi itu, penting nggak ilmu mantik? Penting ya? Penting ya ilmu mantik ya? Penting. Jadi ilmu mantik itu menjadi sesuatu yang penting, apalagi ulama-ulama mutaakhirin itu mulai mendedikasikan jiwa mereka dengan suatu fan ilmu dan dikunci kata-kata atau ibarat-ibarat itu di setiap fan ilmu dengan ibarat al-mantikiyah. Jadi kalau teman-teman mau membaca kitab-kitab ilmu bayan, rata-rata kitab ilmu bayan misal syuruh ataupun hawasi, lebih-lebih di hawasi, maka kita harus bisa ilmu mantik. Kalau teman-teman ingin membaca kitab-kitab nahwu ulama mutaakhirin, kitab mutawasid sampai kitab muntahi, maka kita juga diperuntukkan untuk bisa ilmu mantik. Kalau teman-teman mau membaca ilmu mantik itu sendiri, apalagi ya harus bisa ilmu mantik karena dia ilmu mantik. Lah itu kerennya kalau teman-teman nanti sudah belajar banyak fan ilmu, ketika ilmu-ilmu alat itu sudah terkuasai, mulai dari nahwu, kemudian sorof, kemudian ilmu bayan, kemudian mantik, kemudian lebih-lebih teman-teman menguasai dan mempelajari ilmu wadok dan ilmu-ilmu yang lain jajarannya, maka nanti teman-teman ketika membaca suatu teks Arab atau kitab-kitab turos nanti akan mendapat suatu faedah yang nikmat, akan mendapat suatu kenikmatan ketika membaca. Gitu. Itu yang dialami oleh kakak-kakak kelas sampean. Hampir semua ketika awal dulu di sini juga merasakan kayak teman-teman. Ketika membaca ini, oh ini terasa sulit banget.
Gitu. Bahkan ketika teman-teman membaca kitab level mubtadi pun, syarah Idhahul Mubham, ketika membaca sendiri, sulit nggak? Sulit nggak? Sulit kan? Ada yang di sini sudah lancar banget dalam memahami teks. Maksudnya kitab ketika ini, kitab Idhahul Mubham ini. Sulit kan ya? Kita membaca dari awal aja di Muqaddimah itu aja sangat-sangat peli kita. Iya. Kalau di awal itu membaca Muqaddimah itu kita diharuskan ini padahal ilmu mantik. Tapi syarahnya kita diharuskan untuk mengetahui faedah-faedah yang ada di ilmu ma'ani. Kita diharuskan untuk mengetahui faedah-faedah yang ada di ilmu bayan. Kemudian ada penjelasan seputar ilmu tafsir juga. Dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti teman-teman akan mengalami perjalanan intelektual mulai dari awal di sini masih istilahnya masih kurang alat. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah mulai bisa dan tumbuh, mulai belajar sedikit-sedikit, kemudian lama-lama nanti insya Allah akan menjadi bukit. Nah, ketika sudah menjadi bukit itu, maka teman-teman akan menuai suatu kenikmatan ketika membaca kitab. Nah, marhalahnya apa teman-teman yang awal ini? Marhalah teman-teman yang awal ini yang ngaji. Dengan apa caranya? Dengan ngaji. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan bisa. Gitu. Apalagi membaca atau memahami ilmu-ilmu alat. Coba bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti akan mengalami seperti itu dan insya Allah gitu kan. Tapi lagi-lagi teman-teman harus memiliki keistiqomahan. Untuk sampai ke sana teman-teman harus memiliki keistiqomahan. Kenapa? Karena belajar itu dan yang paling penting, belajar itu harus runtut. Belajar itu ada manhajnya, ada metodenya, ada cara tahsilul ulum dengan tepat. Karena lagi-lagi, walaupun teman-teman memiliki kesungguhan yang lebih, kalau belajarnya nggak tepat, maka belajar 5 tahun, 6 tahun diajar seolah-olah nggak akan mendapat apa-apa. Dan itu banyak dari teman-teman saya seperti itu. Mengeluhkan seperti itu. Jadi mengeluhkan selama beberapa tahun diajar, ikut ngaji, ngaji ini banyak, ngatamin kita banyak. Tapi setelah lulus S1 seolah-olah nggak mendapat apa-apa. Pertanyaan saya cuma satu. Dulu belajar sampean itu atau belajar antum itu dia itu runtut gak gitu? Dari nahwu kemudian sorof selesai kemudian mantik selesai. Mantik itu mulai dari awal dulu kitab yang basit, kemudian lanjut permasalahan apa mantik yang lebih dakik lagi, kemudian ilmu yang menunjang ilmu mantik memahami biar dia itu lebih kompleks lagi ilmu apa dengan ditambah dengan adanya ilmu makulat, kemudian nanti ditambah dengan adanya ilmu adabul bahas wal munadharah, kemudian baru masuk di ilmu kalam. Apakah runtut seperti itu? Ternyata enggak. Jadi sekedar ngaji saja. Dan itu yang membuat kita seolah-olah tidak mendapatkan banyak ilmu. Wah, kok jadi di mana-mana ini. Kembali. Ini terlalu panjang nanti. Karena kemarin harusnya itu Khoritatul Ulum itu minimal 2 jam setengah atau 3 jam. Jadi Khoritatul Ulum itu jangan 15 menit atau 20 menit itu. Itu bukan Khoritatul Ulum. Itu ganti, siap. Itu bukan Khoritatul Ulum. Itu memberikan nasihat saja atau semangat itu. Karena teman-teman kemarin ketika kita habis ngaji itu makulat, teman-teman ada beberapa teman yang minta Khoritatul Ulum berapa? Sekitar 2 jam setengah ya. 2 jam setengah sampai malam. Nah, kembali ke definisi tadi ya. Definisi tadi dia itu apa tujuannya? Al-bayan sama
At-tamyiz. Kemudian ketika kita mengatakan, kalau kita tahu tujuan daripada definisi itu adalah al-bayan sama at-tamyiz, berarti kita bisa dong dan tahulah apa yang dimaksud dengan definisi itu sendiri. Ada nggak gambaran yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang dimaksud dengan definisi? Apa? Dia itu adalah al-qaul alladzi yashrahu mahiyah atau yuwaddihu al-mahiyah. Dia itu adalah suatu ungkapan yang menjelaskan esensi sesuatu atau yang menyingkap hakikat sesuatu itu. Karena kita tahu tadi bayan kan? Bayan itu apa salah satu tujuan daripada definisi itu kan bayan. Bayan itu adalah menjelaskan hakikat suatu, berarti definisi itu dia itu adalah suatu ucapan yang menjelaskan hakikat daripada sesuatu. Udah punya gambaran? Sudah punya gambaran definisi itu apa? Dari tadi, contoh al-fa'il. Huwa al-ismu al-marfu al-madkur qablahu fi'luhu. Mana definisi? Dari al-ismu sampai qablahu fi'luhu itu definisi. Itu namanya definisi. Sedangkan al-fa'il dia itu apa? Sesuatu yang didefinisikan. Sesuatu yang didefinisikan. Yang hendak kita definisikan. Dan sesuatu yang hendak kita definisikan tentunya dia itu adalah al-maklum al-majhuli. Yaitu sesuatu yang tidak kita ketahui kan? Sedangkan definisi itu dia itu rangkaian daripada kata-kata yang sudah kita ketahui. Dia itu rangkaian dari kata yang memiliki makna di mana makna itu sudah kita ketahui. Dengan kata yang sudah kita ketahui ini, kita nanti bisa sampai kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa sesuatu yang tidak kita ketahui? Disebut sebagai al-mu'arraf. Al-mu'arraf itu sesuatu yang didefinisikan. Itu. Sedangkan definisi itu mu'arrif. Ya. Kan kalau kita kembali arrofa, yaitu ikut wazan apa? Hmm? Fa'ala yufa'ilu taf'ilatan tif mufa fahuwa mufa wadaka mufa fa'il mufa. Oke. Sigot isim fa'ilnya apa? Mufa'il. Sedangkan sigot isim maf'ulnya mufa'al. Ketika arrofa berarti sigot isim fa'il daripada arrofa itu apa? Mu'arif. Sedangkan sigot isim maf'ulnya apa? Mu'arif. Kan gitu. Gitu ya kan? Berarti ada sesuatu definisi, ada sesuatu yang didefinisikan. Sesuatu yang didefinisikan disebut dengan al-mu'arraf. Sedangkan sesuatu yang dijadikan sebagai landasan definisi ini disebut sebagai al-mu. Gitu. Tujuan dari takrif apa tadi? Apa? Al-bayan sama at-tamyiz. Oke. Nah, di awal ya, di awal kita sebelum masuk di sana, saya kasih tamhid dulu. Di awal kita mengetahui kalau yang namanya ilmu menurut Manatiko dia itu apa definisinya? Idroku mutlakon. Makanya beliau apa Imam Akhdari mengatakan idroku masa gitu. Di bait gimana mengatakan? Idroku rotin tasawuron boleh wadar kunisbatin bitasdikin. Nah, ilmu sendiri kata Imam Akhdari apa kata para manati kok dikatakan dia itu mutlakul idrok. Dia itu mutlaknya suatu pengetahuan. Sehingga ketika ilmu ini dikatakan sebagai mutlaknya suatu pengetahuan,
maka nanti ilmu bisa dibagi kepada tasawur dan tasdik. Gitu. Masing-masing dari tasawur sendiri dia itu adalah idroku mufrad. Sedangkan tasdik itu dia itu idroku an-nisbah al-hukmiyah. Disebut dengan tasdik. Di mana masing-masing dari tasawur dan tasdik kemarin kita sudah ketahui dibagi menjadi dua. Apa? Ada namanya al-ilmu ad-daruri, ada yang namanya ilmu an-nadori. Apa yang dimaksud dengan ilmu ad-daruri? Nah, pokok gampangannya teman-teman kalau mau ingat-ingat, ya mau ingat-ingat, yang namanya doruri itu dia itu artinya, arti doruri itu ingat-ingat tempat asal saya, Tuban. Dia di Tuban itu artinya itu ilmu yang bersifat aksiomatik. Pokok ingat-ingat. Nah, enggak, Klaten enggak ada bahasa itu, belum masuk di sana. Belum masuk Klaten itu. Ya. Jadi al-ilmu ad-daruri dia itu ilmu yang bersifat aksiomatik. Aksiomatik itu apa? Dia itu sesuatu yang diketahui tanpa mikir panjang. Aksiomatik ya. Aksiomatik itu kita ketahui pengetahuan itu tanpa mikir panjang, tanpa adanya ta'amul. Ya, istilahnya ta'amul, tanpa adanya ta'amul, mikir panjang. Nah, kalau ilmu yang selanjutnya ada ilmu nadori. Nah, kalau bahasa Lamongannya apa, Arsi? Nadori apa? Ilmu yang bersifat apa? Oke, ilmu yang bersifat spekulatif itu. Apa ilmu nadori ini? Dia itu adalah ilmu yang diketahui dengan berpikir panjang. Itu. Contohnya apa? Contoh daripada ilmu yang kita ketahui, di mana pengetahuan itu kita bisa mengetahui tanpa mikir panjang. Apa? Misal yang tasawur, tasawur aja. Kita kan sekarang bahas pendefinisian ya. Yang tasawur aja. Apa? Apa? Api. Api itu masih mikir kita untuk mengetahui hakikat daripada api sendiri itu kita masih mikir panjang. Api enggak panas. Panas. Kemudian dingin. Apalagi asin. Apalagi pahit, pedes, asem. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, ini manis. Ya kan? Ya. Pokoknya kalau ada kata-kata manis, ingat-ingat Diu. Jadi tertuju pada Diu. Iya. Kemudian haus. Nah, itu segala sesuatu yang kita ketahui lewat panca indera, itu bisa kita katakan semuanya itu masuk dalam ranah doruri. Itu. Sedangkan yang nadori, dia itu butuh berpikir panjang apa contohnya? Oh, iya, oke, demokrasi. Apalagi? Apalagi? Aduh kok. Apa? Justru nanti kalau kita mengatakan Mulyono termasuk ilmu yang nadori, enggak. Kenapa? Karena Mulyono itu adalah sesuatu yang bersifat musakhisot. Musakhisot itu suatu personalitas. Personalitas itu enggak mampu kita definisikan. Al-juz'iyat, al-hakikiyah itu tidak mampu kita definisikan. Bagaimana ada beberapa perkara atau beberapa hal yang tidak bisa kita definisikan.
dengan definisi yang dipakemkan oleh ulama logika atau ahli logika. Salah satunya tadi al-juz'iyat al-hakikiyah. Itu nggak bisa kita definisikan. Mulyono tadi nggak bisa kita definisikan orang tertentu, gitu kan? Nah, iya. Pak Eko definisikan, gitu. Nah itu jadi sebelum sampean menyarankan saya pasti pokoknya Dio itu nggak tahu itu. Oh kalau menyarankan ini sesuatu pinggir jurang itu. Oke, itu salah satunya. Kemudian nanti sesuatu yang tidak bisa didefinisikan lagi itu hal-hal yang berkaitan dengan panca indera. Itu nggak bisa kita definisikan. Berarti al-ulum ad-daruriyah tadi yang kita sebutkan, baik dia itu yang berkaitan dengan sensasi atau ihsas, atau yang berkaitan dengan emosi atau atifah, itu nggak bisa kita definisikan. Yang masuk pada ihsas atau sensasi apa? Panas, dingin. Tadi seperti tadi. Sedangkan yang masuk dalam atifah, masuk ranah atifah, atau dia itu masuk dalam ranah emosional, seperti halnya apa? Oh, pusing, apalagi galau, merana, gunda gulana, apalagi cinta, apalagi. Nah, semua itu pokoknya itu nggak bisa didefinisikan. Maksudnya nggak bisa didefinisikan itu nggak bisa didefinisikan dengan kaedah-kaedah yang dipakemkan oleh ulama-ulama mantik. Gitu. Nah, tadi kira kita sudah tahu ya, tadi ya, sudah tahu maksudnya bahwa yang namanya definisi itu dia itu al-qaul alladzi yashrahu al-mahya wa yuwaddihuha. Dia itu adalah qaul atau perkataan yang menjelaskan dan itu tujuannya apa? Dari definisi itu ada dua. Apa? Yang buat yes. Nah, sesuatu yang bisa didefinisikan berarti dia itu masuk dalam ilmu yang apa? Yang na ya, di ilmu yang nadori. Nah, takrif itu sendiri sekarang kita akan masuk, insya Allah kita masuk di taksimnya. Oke, saya jelaskan di sini taksimnya. Taksim daripada at-takrif. Takrif secara awal ini at-takrif. Taksimnya ya ada dua. Ada yang disebut dengan takrif al-ismi atau al-lafdi. Kemudian ada takrif al-hakiki. Takrif al-hakiki nanti dibagi dua. Ada at-takrif bil had, ada at-takrif bir rosem. Takrif bil had ada dua. Ada takrif bil had atau yang kedua ada takrif bil had an-nakis. Kemudian at-takrif ar-rosem juga gitu. Ada takrif rosem atau kemudian ada takrif rosem nakis. Eh, ini. Jadi takrif pertama di sini. Ada takrif al-ismi atau al-lafdi dengan takrif hakiki. Gitu. Takrif al-ismi nanti maksudnya itu kita mendefinisikan sesuatu yang tidak kita ketahui dengan sesuatu lafat yang maknanya lebih jelas atau bukan lebih jelas maknanya, bukan maknanya. Lafat yang lebih masyhur dari dia atau yang lebih diketahui dari dia. Contohnya apa? Misal, kalau contoh di kitab-kitab mantik ada namanya Al-Ghadonfar. Ada tahu Ghadonfar itu apa?
Pak, ghodul basor. Apa? Al-Ghodonfar itu apa? Al Katakan Al-Ghodonfar huwa al-asad. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih masyhur dan lebih diketahui mana? Ghodonfar sama Asad? Bisa. Nah, definisi itu kadang kita mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan kata yang lebih dikenal atau yang lebih masyhur daripada dirinya, atau mendefinisikan dengan menyingkap hakikat-hakikat daripada dirinya itu. Tidak mendatangkan kata, tapi mendatangkan makna. Sehingga kalau kita mendatangkan makna di sini, berarti konsekuensinya kita harus mendatangkan al-jins daripada dirinya, juga fasal daripada dirinya, atau sesuatu yang hendak kita definisikan. Itu. Sehingga kemarin kita sudah mengetahui ya, misal yang kemarin di Sajarah Forforius dimulai dari apa? Jauhar. Jauhar nanti dia itu turun. Ada apa? Jisim. Kemudian yang kedua ada ghairu jisim. Kemudian jisim nanti turun lagi. Ada jisim yang dia itu sifatnya namin atau tumbuh. Ada yang ghairu nami. Yang tumbuh ini dia itu ada yang bergerak bil iroda, maka disebut dengan hayawan. Ada yang ghairu hayawan. Hayawan ini dia itu ada yang memiliki sifat berpikir, disebut dengan, ada yang selain daripada ghairu insan. Insan ini dia itu punya banyak individu. Apa individu daripada insan? Faiz. Siapa lagi? Najwa. Siapa lagi? Khalid. 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 Siapa lagi? Arsy. Banyak banget sini. Nah, kemarin kita sudah mengetahui yang namanya jins itu pertama, ya kan di al-qaul, al-kuliyat, al-khums ada lima. Tadi yang kita eliminasi satu. Apa tadi yang tidak akan kita pakai di definisi? Arot, arot am. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan jins? Ya, apa yang dimaksud dengan jins? Dia itu al-kulli, al-makul, ala kasirina, al-mukhtalifina, bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Dia itu adalah lafat kuli, atau dia itu adalah mafhum yang universal yang bersifat umum, al-makul ala kasirina yang diberlakukan bagi banyak individu. Al-makul ala kasirina al-mukhtalifina bil haqa'iq. Di mana masing-masing daripada individu yang diberlakukan kata tadi, dia itu masing-masingnya itu berbeda secara hakikat. Hakikatnya itu berbeda. Contohnya apa kemarin? Apa contoh dari jins apa? Al-khayawan binisbati lil insan. Oke, al-khayawan binisbati lil insan. Dia itu termasuk jins. Dia termasuk jins apa? Kore. Jinsun korek. Sedangkan yang dua ini, jisim sama nami, ketika dinisbatkan kepada insan, dia disebut dengan jin.
mutawassit. Nah, sedangkan jauhar ini dinisbatkan kepada insan, dia itu jinsun gaib. Nah, nanti yang kita pakai di definisi itu adalah jins ini dan fasal. Nah, dan fasal. Kemudian sama arot khos atau khoso. Kemudian sama nau. Lah nau itu yang kita definisikan itu disebut dengan, contohnya apa nau kemarin? Insan. Oke, insan ini nau. Misal kalau kita ingin mendefinisikan al-insan, contohnya misal al-insan dengan definisi bilhat. Di mana definisi bilhat itu patokannya itu menggunakan jinsun korib. Apa bilhat itu dengan mendatangkan apa? Faselnya. Dikatakan sebagai bilhatam ketika didatangkan jinsun korib plus fasel korib. Sedangkan dikatakan dia itu nakis, dia itu didatangkan dengan jinsun bait plus fasel. Nah, di patokannya ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, gimana definisi itu ingin kita masukkan atau ingin kita rangkai dan dia itu termasuk bilhat, maka kita patokannya harus mendatangkan faselnya. Ketika kita ingin mengatakan, oh dia itu adalah bilhat, tapi yang tam, berarti kita datangkan jenis koribnya. Jadi patokan daripada tam itu, dia itu adalah jinsunnya. Sedangkan patokan daripada khat itu adalah faselnya. Sehingga kalau kita dikatakan nakis, berarti jinsnya itu bukan korib, tapi dia itu bait. Yang kedua, ada definisi birrosmi atau rosem. Rosem juga gitu. Kalau rosem patokannya itu menggunakan fosso, bukan fasel. Apa perbedaan antara fasel dan khoso? Apa perbedaannya? Coba, yang laki-laki fasel, yang perempuan khoso. Apa perbedaan antara fasel dan khoso? Fasel itu apa? Apa? Gimana? Fasel itu gimana? Jangan pakai bahasa Tuban, Bos. Kasihan teman-teman ini nggak tahu nanti pakai bahasa itu. Gitu. Oh, kalau Wonosobo nggak ada itu. Wonosobo itu negeri atas angin, negeri kayangan itu nggak ada bahasa seperti itu. Iya, bahasanya sana itu Wonosobo bahasa Sun Gokong itu adanya. Iya. Apa? Fasel itu apa? Apa fasel is? Al-kulli, al-makul, ala jawabi aisyai'in huwa. Dia itu adalah kulli atau dia itu lafadz yang universal yang diberlakukan bagi sesuatu hal yang fungsinya untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi dan dia itu menjadi suatu karakteristik daripada sesuatu itu. Dan hanya dimiliki oleh sesuatu itu. Sifatnya itu dati. Itu kuli. Apa? Dia itu fasal. Contohnya apa? An-natik binisbati lil insan. Itu adalah fasal. Ya, fasalnya. Di mana natik ini dia itu fungsinya apa? Fungsinya ketika ditanya apa karakteristik yang membedakan antara mafhum yang namanya insan dengan mafhum selain daripada insan yang masih dalam cakupannya. Masih dalam satu deretan. Apa? Sifat natikiyah itu. Sehingga fasal itu menjadi sesuatu yang bersifat esensial. Lalu apa yang dimaksud dengan khosok? Al-kulli, al-makul,
ala afrodin wahidatin hakikotin wahidah saja. Kaulan arodian. Harus ada gitu. Untuk membedakannya di sana. Kalau fasel itu dia itu masuk dalam cakupan al-kulli adzati. Sedangkan yang namanya khoso itu masuk dalam cakupan al-kulli al-arodi. Di mana al-kulli adzati dia itu harus ada pada hakikat sesuatu. Sedangkan khoso itu atau dimaksud dengan dia itu masuk dalam cakupan al-kulli al-arodi. Andaikan dia nggak ada nggak menjadi masalah. Iya, dia itu adalah kuli yang hanya ada pada satu hakikat saja. Misal hanya ada di insan saja, nggak dimiliki oleh Alfaros, nggak dimiliki juga oleh apa Alkal mungkin, atau nggak dimiliki oleh At-Timsah mungkin. Tapi dia bersifat kaulan arodian, dia hanya bersifat sampingan. Ya, dia itu sifatnya aksidental saja, bukan bersifat esensial yang harus ada. Contoh daripada khoso apa kemarin? Ad-dohik mungkin. Oke, kita pakai dohik. Nah, ar-rosem di sini dia itu patokannya menggunakan khoso. Dia disebut dengan rosem tam ketika kita datangkan jins koribnya. Plus khoso. Kalau kita mendatangkan rosem nakis, berarti di sini jinsun bait plus khoso. Atau khoso saja. Di sini atau fasal saja. Bisa seperti itu. Oke, kalau kita tahu seperti ini ya, tahu ini ya. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan manusia, misal kita mendefinisikan manusia dengan definisi al-had at-tam. Berarti al-insan itu al-hayawan an-natik. Kalau kita mendefinisikan al-insan itu dengan definisi rosem at-tam. Al-hayawan ad-dohik. Ketika kita mendefinisikan al-insan itu rosem nakis. Apa? Nakis itu jinsun bait. Jins bait daripada al-insan apa? Iya kan? Jauhar kan jinsun bait kan? Ketika dia itu dinisbatkan kepada insan. Jisim nami dia itu jinsun kok mutawasid. Sedangkan hayawan jinsun kok korib. Dia dikatakan sebagai bait. Kenapa? Karena di bawahnya itu banyak jenis dan di atasnya sudah nggak ada jenis lagi. Jika dia dikatakan sebagai mutawasid, di atasnya masih ada jenis dan di bawahnya juga masih ada jenis. Dikatakan sebagai korib ketika di atasnya banyak jenis, tapi di bawahnya nggak ada jenis, tapi langsung nau hakiki. Kalau definisi al-insan menggunakan al-had anakis. Apa? Gimana? Enggak, coba. Bentar. Diu, gimana yuk? Mendefinisikan manusia al-insan dengan definisi al-had anakis. Berarti apa? Nah ya, ini memang apa sengaja tak tutupin. Memang sengaja tak tutupin. Kok ketutupan ya? Memang sengaja tak tutupin. Apa? Enggak tahu. Tanya Mas Ita, tanya Mas Ita. Apa? Coba bantu siapa? Dibantu. Oh enggak enggak mau katanya. Apa musuh katanya. Apa? Jins bait sama berarti al insan itu apa? Al insan itu definisi daripada insan apa? Jauhar nate. Oh, ini dapat dapat bocoran dari siapa itu?
Hmm, itu sesuatu yang muhal itu kan. Iya, sesuatu yang muhal itu. Itu itu sudah tercerminkan pada kepribadianmu yuk. Dulu itu ketika kamu kayaknya kalau kamu dulu itu SD, SMP atau SM pas Alia atau SMA itu kalau ujian juga gitu dia. Dia itu gitu pasti dia. Malakin teman belakang depan sampingnya untuk memberikan kunci jawaban. Gitu. Oh. Lah itu makanya saya melakop video itu sebagai apa? Lakon. Ya, bener kan? Saya kan lakon. Lakon itu menang nguri. Kalau kata orang Jawa lakon itu menang nguri. Menang nguri itu menangnya itu di akhir gitu. Enggak di awal tampilnya gitu. Gitu. Paham ya? Tadi ya cara mendefinisikan ini ya. Paham? Paham? Nah, ketika teman-teman sudah tahu ini, nanti coba ketika di rumah baca secara pribadi tentang pembahasan Al-Qaul Asy'ari. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Ini sudah saya kasih gambaran seperti ini. Jadi untuk masuk di sini kita harus review di pembahasan ini kuliatul khoms. Lebih-lebih di anwa daripada macam-macam daripada apa? Jins atau genus. Sudah ya? Paham? Boleh di apa? Tulis dulu.